Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, tetap bersemangat, tetap belajar dengan rajin mengenai firman Tuhan, menambah pengetahuan dan wawasan teologi kita tentang kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat dalam mendewasakan rohani kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini, kami akan mulai membahas kebenaran firman-Mu sekalipun singkat Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan kami. Karena kami hidup bukan hanya dari makanan jasmani, kami perlu juga untuk memakan makanan rohani, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini merupakan lanjutan dari topik yang lalu, yaitu kaum Farisi bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang terakhir mengenai bahasan kita mengenai kaum Farisi. Untuk bagian yang kedua ini saya akan membahas dua hal saja, yaitu hal-hal yang dipercaya oleh kaum Farisi dan macam-macam kaum Farisi. Nah, kita akan membahasnya satu persatu supaya pengetahuan kita mengenai kaum Farisi itu menjadi lebih lengkap. Kita membahas mengenai hal-hal yang dipercaya oleh kaum Farisi. Kaum Farisi percaya beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, mereka percaya bahwa Allah berdaulat mengatur semua hal, tetapi keputusan yang dibuat tiap orang juga ikut berperan dalam jalan hidup seseorang. Yang kedua, mereka percaya pada kebangkitan orang mati. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-6. Yang ketiga, mereka percaya pada kehidupan kekal dengan upah dan hukuman yang sesuai bagi tiap orang. Dan yang keempat, mereka percaya pada keberadaan malaikat dan iblis. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-8. Itulah bahasan yang pertama mengenai hal-hal yang dipercaya oleh kaum Farisi dalam topik kita mengenai kaum Farisi bagian kedua ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua dalam topik kita kali ini, yaitu macam-macam kaum Farisi. Seorang penulis buku bernama Hans Kung dalam bukunya yang berjudul Judaism, The Religious Situation of Our Times, memberikan gambaran mengenai tipe-tipe atau macam-macam kaum Farisi sebagaimana dituliskan di dalam Talmud sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, ada juga orang Farisi yang memalingkan wajahnya untuk menghindari melihat perempuan. Yang ketiga, ada orang Farisi yang sering mengangguk-nganggukkan kepalanya seolah-olah bijaksana. Yang keempat, ada orang Farisi yang menghitung kebaikannya. Yang kelima, ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena takut. Dan yang keenam, ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Itulah keenam macam orang Farisi menurut Hans Kung.
Menarik sekali tulisan dari Kohler. Dia menguraikan tentang 7 tipe atau 7 macam kaum Farisi yang fanatik, yaitu yang pertama yang disebut sebagai Farisi pundak, yang memamerkan perbuatan baiknya di hadapan orang lain bagai menyandangkan sebuah selempang di pundaknya. Yang kedua, Farisi tunggu sebentar, yang meminta orang lain untuk menunggu sebentar agar mereka dapat melakukan sebuah perbuatan baik. Yang ketiga, Farisi buta, yang menabrak tembok hingga memar karena menutup mata agar tidak melihat seorang wanita. Yang keempat, Farisi ulekan, yang berjalan dengan menundukkan kepala agar tidak melihat pemandangan yang menggoda. Yang kelima, Farisi tukang hitung, yang selalu menghitung perbuatan baiknya untuk melihat apakah mereka sudah mengimbangi kesalahannya. Yang keenam, Farisi yang takut pada Allah, yang seperti Ayub benar-benar menjadi orang saleh. Yang ketujuh, Farisi yang mencintai Allah seperti Abraham. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun banyak di antara kaum Farisi yang begitu sadar akan keharusan untuk menaati hukum hingga seringkali menjadi orang yang sibuk membenarkan dirinya, banyak pula di antaranya yang benar-benar saleh dan baik. Tidak semuanya munafik. Misalnya sebagai contoh Nikodemus yang mengikuti Kristus dengan tulus selama masa pelayanan Kristus di dunia, dan yang akhirnya bersama-sama Yusuf dari Arimatea mengurus penguburan jenazah Yesus. Mereka semua adalah orang Farisi, baik Nikodemus maupun Yusuf dari Arimatea, sebagai orang yang saleh dan baik. Demikian juga Saulus dari Tarsus yang pernah menganiaya pengikut gereja dengan kejam, menyatakan bahwa ia adalah orang Farisi dan keturunan orang Farisi dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-6, dan bahwa tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ini pengakuan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-6. Mungkin norma-norma rohania orang Farisi cenderung mengarah kepada keangkuhan dan akibatnya kepada kemunafikan, tetapi cukup tinggi dibandingkan norma umum yang berlaku pada saat itu. Di antara semua sekte Yudaisme, hanya Farisilah yang masih bertahan. Ia menjadi dasar dari Yudaisme ortodok modern yang mengikuti pola moralitas, tata upacara, dan tata hukum kaum Farisi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan kita makin bertambah luas pengertian mengenai kaum Farisi. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas secara lengkap mengenai kaum Farisi dalam bagian yang terakhir ini, yaitu topik kaum Farisi bagian yang kedua ini. Kami percaya apa yang sudah kami pelajari akan bermanfaat bagi kami untuk kami lebih mengerti akan isi Alkitab. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.